Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para hakim, para ulama, para tokoh masyarakat, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita tidak henti-hentinya untuk mengucapkan puji syukur alhamdulillah, baik secara lisan maupun secara al-jawarih, dibuktikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik, kemudian dilanjutkan dengan keyakinan, yaitu alhamdulillah kemudian. Pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa kedua kalinya kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang telah mendidik kita untuk menjadi orang yang beriman. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengutip sebuah ayat yang sering dilantunkan oleh orang-orang muslim. Saya yakin substansi dari ayat ini sebagian dari orang muslim sendiri sudah melaksanakan. Hadirin para musyahidin dan musyahidat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat tersebut yaitu berbunyi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan atau puncak dari kebaikan yang sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cinta dan apa saja yang kamu nafkahkan, pada sesungguhnya Allah mengetahui. Hadirin, di ayat ini sangat unik sekali bahwa Allah tidak menyebutkan lan tanalul khair atau tidak menyebutkan lan tanalul hasan, tapi Allah menyebutkan lan tanalul birra. Ini indikasi bahwa tingkat kebaikan orang yang bersedekah atau menginfakkan hartanya sangat tinggi sekali. Sama halnya dengan ayat atau kalimat birrul walidain, itu tidak menggunakan khairul walidain atau menggunakan hasanul walidain, tapi menggunakan birrul walidain. Ini menandakan bahwa kebaikan seseorang yang telah menafkahkan sesuatu yang dicintai, sesuatu yang disenangi, ini sangat tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak lepas dari bahwa hadis itu atau ayat tersebut diperkuat oleh beberapa hadis, bahwa kekuatan sedekah, artinya tema pada siang ini adalah kekuatan sedekah, bahwa sedekah ini adalah merupakan sesuatu yang pada akhirnya akan diharapkan oleh seorang atau oleh orang-orang muslim. Kan dalam beberapa ayat itu disebutkan ketika orang itu sudah meninggal dunia, maka orang itu akan memohon kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Perkataan orang tersebut bukan ketika saya dihidupkan ya Allah maka saya akan sholat, saya akan berpuasa, tidak seperti itu. Tapi orang itu akan mengatakan fasodah, saya akan bersedekah.
Ini menandakan bahwa sedekah itu artinya manfaat atau hikmah dari sedekah itu akan mengalir baik itu di dunia maupun di akhirat, sesuai dengan hadis idza mata banu adam inqata'a amaluhu illa min salas. Yang pertama yaitu sedekah jariyah, yaitu sedekah jariyah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam teori ilmu psikologi atau dalam ilmu manajemen dan pengembangan SDM, itu biasanya ada teori kekekalan energi. Ternyata kekekalan energi itu sudah termuat dalam hadis tersebut. Artinya ketika orang sudah meninggal dunia, kemudian orang tersebut di masa hidupnya banyak mengeluarkan sedekah, baik itu sedekah sunnah atau sedekah yang wajib, maka efek daripada sedekah tersebut akan abadi sampai dia nanti di alam akhirat. Hadirin al-musyahidin al-musyahidat yang dimuliakan Allah, ada istilah dalam kajian Islam itu, ada istilah infak, ada istilah sedekah, terus kemudian ada istilah zakat. Tentunya kalau zakat kita sudah mengetahui bahwa zakat itu ada dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Yang hukumnya itu wajib, artinya fardhu ain untuk orang-orang yang sudah mampu. Jadi Islam itu tidak pernah menuntut seseorang, bahkan mungkin kita ketahui bahkan dalam beberapa instruksi amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, batasannya mungkin hanya haji yang ada manistato'a. Sebenarnya untuk pekerjaan yang lain ketika tidak mampu maka ada pilihan. Jadi Islam itu tidak memberatkan, tapi meringankan. Ketika ibadah itu sudah menjadikan kita itu adalah ibadah itu ketika ibadah dijadikan oleh kita sebagai beban maka memang berat. Tapi ibadah itu kalau kita niatnya untuk ikhlas karena Allah maka tidak ada beban bagi kita. Kembali lagi pada dalam istilah di dalam kajian Islam ada istilah imsak atau infak. Kalau imsak itu kan puasa secara luatan ada imsak. Jadi menahan diri dari hal-hal yang melalaikan itu namanya imsak. Sehingga puasa dalam bahasa, dalam terminologi bahasanya itu adalah al-imsak, menahan diri dari sesuatu yang bisa membatalkan. Terus kemudian disusun ada istilah namanya infak, yaitu mengorbankan atau menginfakkan apa yang kita cintai. Banyak dari asbabun nuzul dari ayat yang saya sebutkan tadi yang diriwayatkan oleh Anas, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bahwa turunnya ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbu itu berangkat dari ketika ayat di atas turun, Abu Talha datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, sesungguhnya harta yang paling aku cintai Rasulullah adalah kebun. Terus dinamakan kebun Bayruha. Dan saya sedekahkan untuk Allah. Saya mengharapkan kebaikannya di sisi Allah. Maka silakan wahai Rasulullah engkau letakkan pada tempat yang engkau pandang sesuai. Ini ketika ayat itu turun, banyak sahabat-sahabat yang memahami seperti Abu Talha radhiyallahu anhu. Itu sahabat, salah satu sahabat yang kebun kurmanya itu sangat luas dan beliau itu mencintainya, artinya ketika memiliki harta atau kebun kurma tersebut. Tapi ketika ayat ini turun maka Abu Talha itu
mempunyai keinginan atau keputusan untuk semua itu dinafkahkan atau diinfakkan kepada Rasulullah SAW harap al-bir tadi atau kebaikan kita ini. Kemudian ada sahabat Nabi yang namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah sahabat yang memiliki kuda perang yang bernama Sabal. Kuda ini adalah harta yang paling dicintai oleh Zaid bin Harithah. Namun ketika ayat ini turun, ternyata Zaid bin Harithah itu menginfakkan kudanya kepada Rasulullah SAW untuk dijadikan atau dijadikan alat menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sangat banyak sahabat kita. Namun pertanyaannya, apakah kita mampu untuk melaksanakan hal yang seperti sahabat ini? Paling tidak hal tersebut walaupun tidak bersedekah, karena yang namanya harta itu ketika dikurangi pasti berkurang. Itu harta. Hanya saja ketika kita pandai-pandai untuk mengatur harta, maka sebenarnya harta itu ketika dikurangi ya pastinya nanti akan bertambah. Namun tambahan tersebut akan nanti kita dapatkan ketika kita nanti ada di akhirat, ketika nanti akan berhadapan atau bertemu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana ayat itu menyikapi orang miskin yang tentunya dia tidak bisa untuk bersedekah? Perlu dipahami bahwa sedekah itu sangat umum sekali, tidak sama dengan infak. Sedekah itu sangat umum. Sedekah itu bisa dengan materi, bisa dengan non materi. Sehingga senyum pun itu bisa dijadikan sedekah. Ketika senyum itu bisa membahagiakan orang lain ketika melihat, itu sudah jalan keluar. Artinya sedekah itu tidak hanya sedekah materi saja. Hanya saja kalau orang miskin ketika dia tidak mampu untuk bersedekah, makanya ayat tersebut di atas bermaksud untuk mendorong seseorang untuk mensedekahkan apa yang dia miliki, baik itu di waktu dia itu lapang atau di waktu dia itu kaya, lebih-lebih dia di waktu sempit. Sehingga hal ini yang diharapkan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa, dan takwa itu adalah finish atau ending harapan yang diharapkan oleh semua orang yang berkuasa, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu la'allakum tattaqun. Sehingga indikasi orang yang bertakwa salah satunya adalah dia bersedekah ketika di waktu sempit, baik di waktu sempit apalagi di waktu lapang. Ini hal yang mungkin artinya sulit untuk dilakukan ketika kita dalam keadaan miskin. Tapi mudah-mudahan meskipun kita tidak mempunyai harta sebanyak orang-orang yang kaya semisal ketika bersedekah, tapi saya yakin yang namanya sedekah itu urusan Allah dengan kita. Artinya urusan kita ikhlas atau tidak. Ketika orang itu meskipun sedekahnya banyak tapi dia tidak ikhlas hanya untuk pamit, maka orang tersebut ya tidak percuma mengeluarkan sedekah, karena dia tidak diniatkan oleh Allah, diniatkan untuk bersedekah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya sedekah atau infak, siapa yang berhak untuk menerima sedekah atau infak? Tentunya kalau sedekah itu adalah orang-orang yang membutuhkannya. Beda dengan infak. Kalau infak itu nafkah itu memang ada nafkah wajib, ada nafkah sunnah. Begitu juga dengan sedekah ada sedekah sunnah, ada sedekah tatawwu namanya, atau ada sedekah wajib.
Misal kalau sedekah wajib adalah sedekah yang bentuknya itu nazar. Saya kalau sukses melakukan ini, maka saya akan bersedekah. Itu nanti sedekah bukan tatawwu lagi, bukan sunnah lagi, tapi sedekah itu hukumnya wajib. Harus dilakukan ketika sudah mampu untuk melakukan. Kalau infak atau nafkah itu memang dari substansi dari nafkah tersebut kan sudah wajib, ya nafkah pada keluarga, terus kemudian nafkah kepada istri dan anak dan keluarga semuanya yang tidak mampu, itu sifatnya sudah. Apa bedanya ketika kita bersedekah? Maka urutan yang perlu kita pahami adalah sedekah itu yang pertama, lebih baik kita sedekah pada orang yang al-aqrab, orang yang dekat kepada kita, semisal orang tua kita atau anak kita ketika sudah berkeluarga. Maka nafkah atau infak yang paling berharga, artinya pahalanya yang paling banyak adalah ketika kita memberikan nafkah kepada orang yang memang menjadi kewajiban kita, seperti anak, istri, kemudian orang tua atau anak ketika dia tidak mampu. Itu yang lebih baik. Baru kemudian ketika sudah selesai artinya anak, istri, terus kemudian orang tua, baru kita kepada tetangga yang memang membutuhkannya. Baru setelah tetangga yang jauh. Begitu juga seterusnya. Ini hal-hal yang perlu kita pahami. Namun secara umum bahwa perbedaan antara zakat, terus kemudian infak, terus kemudian sedekah, ini dalam aspek atau dalam segi hukumnya. Kalau zakat itu hukumnya wajib, zakat mal itu hukumnya wajib. Terus kemudian hukumnya infak itu fardu kifayah, atau hukumnya nafkah itu fardu kifayah. Terus kemudian hukumnya bersedekah itu sunnah. Ini perbedaan dari sisi hukumnya. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan sedikit tapi bermanfaat, bahwa kita tahu semuanya sedekah atau kekuatan sedekah itu sangat luar biasa sekali. Bahkan sedekah itu bisa dijadikan jadikan obat buat orang yang lagi sakit ketika sudah tidak bisa menyembuhkan, Allah yang tidak bisa menyembuhkan, maka dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk bersedekah, diniatkan untuk penyakit yang kita derita. Saya kira seperti itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ada salah itu memang dari saya pribadi, dan ada benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum